Halo traders, ingin trading tapi masih takut akan kegagalan? Bagaimana kalau kita mencoba target yang kecil dulu, yakni profit Rp100.000 tapi konsisten setiap hari? Video ini kita akan membahas menyelami psikologi trading, yakni kemenangan kecil dengan analisis teknikal yang tertata. Apa itu psikologi trading? Sebuah kesadaran diri sendiri yang melawan godaan-godaan menjebak dalam trading. Trading memang bisa menghasilkan uang dalam waktu yang cepat, hanya dengan prediksi harga akan naik atau turun. Tapi semua ini harus berdasarkan kontrol diri, serta pengalaman dalam menerapkan analisa teknikal dan fundamental. Pola latihan dengan akun demo dan aturan deposit menjadi kewajiban. Anda hanya boleh 1 kali deposit per 30 hari. Mengapa? Karena tidak ada perbaikan dalam trading. Setelah kalah, Anda jangan pernah langsung deposit lagi untuk melakukan perbaikan. Trading adalah pekerjaan yang mengandalkan 100% kemampuan, kesadaran, dan psikologi. Misalnya, hari ini Anda deposit Rp800.000 untuk bermain 0,01 lot emas dengan maksimal 2 layer. Layer 1 untuk target dan layer 2 untuk memanfaatkan fluktuasi harga, dengan target yang lebih kecil dibandingkan layer 1 agar ada profit yang masuk sedikit demi sedikit. Jika modal Rp800.000 Anda berubah menjadi Rp2 juta, maka sebaiknya Anda langsung ambil Rp1.200.000 dan sisakan Rp800.000. Jika ternyata Rp800.000 tersebut hangus, maka Anda harus stop dan mulai deposit lagi bulan depan. Mengapa ini perlu? Pertama, hal ini perlu untuk memberikan tekanan mental ke diri Anda sendiri perihal kemampuan. Trading adalah tempat untuk menang, bukan untuk kalah. Jangan sampai Anda tersedot oleh trading, karena ada banyak orang yang kekalahan tradingnya sampai ratusan juta. Ada YouTuber trader yang kalah awal-awal dalam trading sampai 400 juta. Disinilah poin utamanya. Anda jangan memandang trading sebagai kegiatan memutar modal, tapi tempat menempa kesaktian. Di mana slogan kita adalah, lo sakti, lo kaya. Seorang trader lebih ditempa mental dan kesadarannya dengan ancaman stop trading atau puasa trading selama 30 hari, dibandingkan kehilangan uang. Jeda waktu setelah kehilangan uang selama 30 hari memberikan kesempatan Anda untuk melatih kemampuan dan kesadaran Anda sendiri dengan bermain akun demo. Dari akun demo tersebut, Anda bisa memulai lagi latihan trading secara keras dengan modal Rp800.000 untuk mendapatkan sistem diri Anda. Sekali lagi kami ulang, dapatkan sistem diri Anda sendiri. Lagi pula tidak ada kemenangan yang bisa datang dengan perasaan terluka. Dan puasa trading selama 30 hari tersebut, Anda bisa kembali mencari lagi uang Anda yang hilang dari trading dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Karena trading merupakan tempat untuk kemenangan orang-orang sakti, oleh karena itu silahkan dicoba kembali 30 hari ke depan saat Anda mengalami kekalahan trading. Saran modal awal yang cocok adalah Rp400.000 untuk 1 layer dan Rp800.000 untuk 2 layer. Sebagai seorang trader emas, saya baru saja menyelesaikan 3 kali entry sell yang menarik di area supply yang telah saya identifikasi. Area tersebut menunjukkan pola candlestick klasik yang dikenal sebagai head and shoulders yang seringkali mengisyaratkan potensi pembalikan tren dari naik menjadi turun. Namun, rasa ragu tetap ada di benak saya. Pasar selalu penuh kejutan. Oleh karena itu, saya memilih strategi yang sangat konservatif, yakni scalping dengan target profit mikro hanya $5 untuk entry 1. Mengapa hanya $5? Ini adalah bentuk pengakuan saya terhadap keraguan saya sendiri. Alih-alih memaksakan diri mengejar profit besar dari pola yang belum sepenuhnya yakin, saya memutuskan untuk memungut profit yang hampir terjamin di hadapan saya. Konsepnya adalah eksekusi cepat dengan risiko terkontrol. Untuk mengantisipasi volatilitas, saya menempatkan stop loss minus $25. Sebuah keputusan berdasarkan perhitungan bahwa peluang scalping saya $5 sukses lebih tinggi daripada kemungkinan harga menembus stop loss. Karena prinsip dari stop loss adalah buat sejauh mungkin agar sedikit ketidaktepatan kita masih bisa diantisipasi. Karena selalu saya ajarkan, tempat entry kita adalah sell di harga tertinggi dan buy di harga termurah. Harga terendah dan tertinggi ini merupakan momentum yang datang jarang-jarang. Kita tidak impulsif. Kita benar-benar sabar menunggu datangnya momentum yang tepat untuk membuka posisi entry. Hasilnya, sebuah kemenangan yang tertata rapi. Profit total $6 terkumpul dari 2 lapisan entry. Layer 1 atau entry utama dengan profit $5, 15 menit kemudian langsung menyentuh target. Layer 2 dengan profit $0,5 atau setara 50 pip
mengikuti pergerakan lanjutan harga untuk memaksimalkan momen. Yang menarik, analisis pasca trading membuktikan bahwa keraguan saya memiliki dasar. Pola head and shoulders itu ternyata mengalami plot twist. Harga hanya turun sesuai ekspektasi awal untuk memenuhi target scalping saya, namun kemudian tidak mengalami breakdown dramatis. Justru setelah penurunan kecil itu, harga melanjutkan rally naik lagi. Bayangkan jika saya bersikeras menunggu penurunan besar, bisa jadi profit 6 USD itu berubah menjadi kerugian. Kesimpulan untuk pemula, filosofi memungut uang di lantai. Kisah trading ini bukan tentang profit fantastis, tetapi tentang disiplin, manajemen risiko, dan keselarasan antara analisis dengan psikologi trading. Sebagai pemula, inilah pelajaran berharganya. 1. Hormati area supply atau demand. Anda sudah benar masuk di area supply. Itu adalah langkah pertama yang baik karena Anda trading dengan probabilitas. Kedua, area supply adalah harga tertinggi dan area demand adalah harga terendah. Dua area ini nampak jelas pada candlestick 30 menit. Kami juga akan membuat penjelasan mengenai area supply dan area demand pada candlestick 30 menit pada video kami selanjutnya. Ketiga, profit adalah profit sekecil apapun. Jangan meremehkan profit terkonsisten. 6 USD yang berulang-ulang lebih baik daripada satu kali mengejar 60 USD yang berakhir dengan loss besar. Keempat, konfirmasi itu penting, tapi keputusan itu segera. Pola head and shoulders butuh konfirmasi. Dengan mengambil profit cepat, Anda mengambil konfirmasi awal tanpa menunggu keseluruhan pola selesai, walaupun pola tersebut ternyata gagal terbentuk sempurna. Kelima, stop loss adalah pelindung nyawa. Menempatkan stop loss adalah tidak bisa dinegosiasikan. Itu adalah premi asuransi Anda. Dengan stop loss 25 USD, risiko Anda terukur dan terkunci. Keenam, kemenangan terbesar adalah ketika analisis Anda salah tapi Anda tetap profit. Ini adalah puncak dari pelajaran ini. Market membuktikan pola itu kurang sempurna, namun karena Anda tidak serakah dan memiliki rencana exit yang jelas, yakni take profit 5 USD, Anda tetap keluar dengan profit. Ini adalah bentuk tertinggi dari manajemen risiko. Jadi, teruskan disiplin ini. Trading adalah seni mengelola ketidakpastian. Terkadang tindakan terbaik adalah mengambil kepastian profit kecil di depan mata, daripada berharap pada kemajerikan pola chart yang mungkin berujung plot twist. Selamat, Anda telah menjalankan sebuah rencana dengan performa. Metode pada video ini dapat Anda pelajari lengkap di buku The Super Scalper karya Bekti Sutikna. Puasa 30 hari saat mengalami kekalahan trading berguna untuk menerapkan latihan dengan akun demo. Latihan akun demo sifatnya wajib, dengan modal di akun demo 400.000 untuk satu layer pada entry 0,01 lot emas dan 800.000 untuk dua layer pada entry 0,01 lot emas. Menariknya di sini dengan sistem dua layer yang saya akan terapkan juga. Anda harus bisa sampai balik modal dan pastikan hanya memutar keuntungan. Anda akan memutar keuntungan sampai Anda menjadi kaya. Ingat, kita hanya memutar keuntungan karena target pada modal awal kita adalah balik modal sepenuhnya. Saat Anda memutar keuntungan, ternyata keuntungan Anda berubah menjadi 1.600.000. Anda bisa bermain dua layer dengan 0,02 lot emas. Saat Anda memutar keuntungan, ternyata keuntungan Anda berubah menjadi 2.400.000. Anda bisa bermain dua layer dengan 0,03 lot emas. Saat Anda memutar keuntungan, ternyata keuntungan Anda berubah menjadi 3.200.000. Anda bisa bermain dua layer dengan 0,04 lot emas. Keuntungan dari bermain akun demo adalah simulasi kegagalan. Anda harus ditempa banyak sekali simulasi kegagalan sampai Anda bisa mendapatkan sistem entry Anda sendiri. Karena trading adalah menunggu momentum, oleh karena itu simulasi kegagalan dalam memanfaatkan momentum ini menjadi sangat penting. Jika Anda berhasil, maka kesaktian Anda dalam memanfaatkan momentum menjadi terasa. Kesaktian yang terasa ini pada suatu hari, Anda akan berhasil mengubah 800.000 menjadi puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Perputaran keuntungan adalah hak Anda. Anda akan tarik uang keuntungan Anda adalah hak Anda. Yang penting, saat Anda kalah walaupun dari perputaran keuntungan, Anda harus dihukum dengan puasa trading selama 30 hari dan kembali melatih diri Anda dengan akun demo. Slogan kita adalah, saat Anda kalah walaupun dari perputaran keuntungan, Anda harus dihukum dengan puasa trading selama 30 hari dan kembali melatih diri Anda dengan akun demo. Anda harus bisa mengantisipasi 3 hal.
Pertama, pembacaan pola candlestick yang sudah terkonfirmasi. Kedua, news-news dalam trading. Rajin-rajin membaca berita dan jadwal konferensi ekonomi makro di investing.com. Hal ini berguna agar Anda bisa mengantisipasi kemungkinan plot twist yang terjadi. Ketiga, pastikan Anda trading di area supply and demand. Impulsif dalam trading adalah musibah diam-diam yang perlahan menggerogoti modal dan kepercayaan diri Anda, bermula dari perasaan tidak sabar untuk segera mengkonfirmasi analisis atau ketakutan akan kehilangan momen. Hal ini memicu entry tanpa konfirmasi memadai, target tanpa perhitungan risk-reward yang rasional, dan yang paling berbahaya, penghapusan stop loss dengan harapan palsu bahwa pasar akan berbalik arah. Bagi pemula, godaan untuk langsung ikut masuk saat melihat pergerakan harga atau mengejar kerugian dengan melipat gandakan lot adalah jebakan psikologis klasik yang mengubah trading menjadi disiplin analitis menjadi reaksi emosional belaka, di mana satu keputusan impulsif yang gegabah dapat menghapus seluruh profit yang dikumpulkan dengan susah payah dari 10 trade sebelumnya. Karena trading yang tidak terencana pada hakikatnya bukanlah investasi, tetapi perjudian yang dibungkus dengan ilusi kontrol. Saya pernah memodali seorang trader yang mengaku dirinya sebagai profesional, tapi gagal menemukan sistem diri sendiri. Akhirnya modal 3.200.000 saya habis tak bersisa. Karena trading merupakan kesempatan termudah untuk mencari uang, tapi menjadi pekerjaan tersulit untuk dijalani, menerapkan kedisiplinan diri dengan sistem saya, puasa 30 hari trading, rajin berlatih akun demo, dan kuasai cara trading scalping, menjadi sebuah alternatif melatih kontrol diri dalam menghadapi sesuatu yang menggiurkan, tapi berisiko. Penting untuk diingat, kesempatan bukan datang kepada orang yang beruntung, tapi kepada orang yang layak karena sudah siap dan mampu. Bayangkan Anda adalah seorang pilot yang akan mendaratkan pesawat. Anda punya banyak layar yang menunjukkan data berbeda. Satu peta luas benua, satu peta kota, dan satu layar radar real-time untuk landasan. Jika Anda terus berganti-ganti melihat ketiganya secara acak, Anda akan pusing dan kehilangan orientasi. Nah, dalam trading, candlestick time frame 30 menit adalah seperti peta kota Anda. Cukup luas untuk melihat tren dan arah perjalanan yang sedang terjadi, namun juga cukup detail untuk menunjukkan rintangan atau tempat pemberhentian yang penting, seperti area supply atau demand. Pengalaman saya yang konsisten selalu menggunakan time frame 30 menit sebagai home base atau peta utama, telah mengajarkan satu pelajaran berharga. Konsistensi membangun keakraban. Dengan hanya fokus pada candlestick 30 menit, saya menjadi sangat akrab dengan sifat pergerakan harga di rentang waktu itu. Kesulitan trading adalah berbeda time frame, berbeda pula pola dan struktur candlestick. Struktur candlestick dibangun atas dasar time frame, semakin tinggi time frame semakin nampak level-level harga yang terjadi berdasarkan sejarah pergerakan harga. Masalahnya di sini, kita membuat keputusan membuka posisi entry berdasarkan struktur dan pola pada level-level harga. Berbeda time frame, berbeda pula pola dan struktur candlestick. Saya konsisten menggunakan time frame 30 menit, berlatih pada time frame 30 menit, dan mendapatkan keuntungan pada time frame 30 menit. Seberapa cepat biasanya harga bereaksi setelah sebuah pola terbentuk, bagaimana biasanya sinyal palsu terlihat, dan di mana biasanya ayunan harga berhenti sejenak. Ini seperti mengenal karakter dan kebiasaan seorang teman. Lama-lama Anda bisa menebak reaksinya terhadap suatu hal. Ketika semua analisis dimulai dari sini, mencari area supply atau demand, mengidentifikasi pola head and shoulders, atau melihat konfirmasi reversal, saya merasa memiliki pijakan yang kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh kebisingan pergerakan kecil di time frame 1 menit atau 5 menit, atau 15 menit yang seringkali hanya membuat panik. Konsistensi ini memberikan ketenangan, karena saya punya satu sumber kebenaran utama. Memang sesekali saya menengok time frame 1 jam untuk konteks yang lebih luas, atau time frame 4 jam untuk melihat area supply atau demand yang presisi. Tetapi semua keputusan akhir saya lahir dari cerita yang diceritakan oleh candlestick 30 menit. Bagi pemula, inilah kunci awalnya. Pilihlah satu time frame yang nyaman dan jadilah ahli di dalamnya terlebih dahulu. Menguasai satu peta dengan sempurna jauh lebih baik daripada tersesat di 10 peta berbeda. Konsistensi ini bukan hanya pada analisis, tapi juga pada ketenangan pikiran Anda saat trading. Saya telah menang 6 USD dalam waktu 15 menit.
Layer 1 adalah utama, sementara layer 2 adalah memaksimalkan momentum dengan 50 pips pada pergerakan cepat candlestick. Layer 2 hanya boleh dibuka saat layer 1 floating minus melebihi spread. Jika analisa Anda ternyata gagal, maka layer 2 dibuka untuk mendapatkan keuntungan kecil dalam pergerakan yang cepat. Pada perputaran keuntungan, saat semua modal Anda sudah ditarik, alternatif Anda boleh membuka lebih dari satu layer dengan pertimbangan setiap layer memiliki modal stop loss 25 USD untuk emas dan modal stop loss 20 USD untuk Bitcoin. Misal, layer 1 minus 2 USD, lalu buka layer 2. Layer 1 minus 6 USD, layer 2 minus 4 USD, lalu buka layer 3. Pada video saya dengan judul Ketakutan versus Keserakahan Trading, saya membuka 11 layer karena saya mempersiapkan modal stop loss saya 220 USD hasil dari perputaran keuntungan dan semuanya berhasil. Kesiapan modal stop loss ini untuk mengantisipasi market atau candlestick yang sebenarnya analisa kita benar, namun sedang dimainkan oleh institusi trading atau kita sebut saja smart money. Smart money ini kerjaannya memainkan candlestick sampai menyentuh stop loss para trader. Trader banyak yang rungkat bukan karena analisanya salah, analisanya sudah benar, tapi stop loss-nya masih dekat sehingga dimainkan oleh smart money ini. Trader bukan hanya bertaruh pada analisa, tapi bertarung dengan smart money. Smart money adalah institusi yang membuat stop loss trader tersentuh, padahal analisanya benar. Modal stop loss 25 USD untuk emas dan modal stop loss 20 USD untuk Bitcoin adalah pertarungan dengan smart money ini. Selain itu, jangan lupa untuk menggeser stop loss pada layer 1. Geser stop loss pada layer 1, saya ulangi, geser stop loss pada layer 1. Target layer 1 saya adalah 5 USD dan saya terus memerhatikan candlestick time frame 30 menit ini. Ada dua bagian pada candlestick, yaitu badan dan ekor. Saya ulangi, ada dua bagian pada candlestick, yaitu badan dan ekor. Trader harus fokus pada candlestick yang bergerak dengan memperhatikan gerakan candlestick itu sedang dalam bentuk ekor atau bentuk badan. Saya ulangi, fokus pada candlestick yang bergerak dengan memperhatikan gerakan candlestick itu sedang dalam bentuk ekor atau bentuk badan. Saat candlestick membentuk ekor, saya tidak berani untuk geser stop loss. Perhatikan videonya dari awal dan akhir, saya sempat geser stop loss layer 1 saya ke plus 3 USD saat candlestick membentuk badan. Saya ulangi, saya sempat geser stop loss layer 1 saya ke plus 3 USD saat candlestick membentuk badan. Target scalping yang saya menangkan 5 USD jika Anda seorang trader intraday, lalu Anda memasang target 10 USD saat profit yang nampak adalah 7 USD dan candlestick membentuk badan, maka Anda bisa geser stop loss ke 5 USD. Geser stop loss menjadi plus sangat penting karena kita trading untuk menang dan plus, bukan untuk kalah. Jika stop loss plus Anda tersentuh, maka Anda harus rehat terlebih dahulu dan menunggu momentum yang tepat untuk entry lagi, memperhatikan candlestick yang bergerak pada time frame 30 menit menjadi rutinitas saya setiap hari dengan strategi dan disiplin yang sudah saya jelaskan lengkap di video ini.